Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depta Octavian Pratama Suwardi dengan NPM akhir 0026. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi analisis Moyers untuk periode mixed dentition, dimana di slide yang pertama saya akan membahas definisi, dimana definisi di sini tuh menuju ke definisi mixed dentitionnya, yaitu terkait fase di mana mixed dentition ini merupakan fase gigi bercampur di suatu periode tumbuh kembang gigi di dalam rongga mulut anak, di mana gigi sulung dan gigi permanen berada secara berdampingan. Dan secara kronologis fase ini diinisiasi sekitar usia 6 tahun dengan berakhir sekitar usia 12 tahun ketika gigi sulung terakhir tanggal dari lengkung giginya. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan, di mana tujuan kita menganalisis ruang di sini yaitu kita harus menilai ketersediaan ruang atau space available yang ingin pada lengkung rahang sesaat ini guna memfasilitasi jalur erupsi normal bagi gigi permanen pengganti yang belum tumbuh. Kedua, analisis ini juga memproyeksikan 3 kemungkinan skenario klinis oklusal. Yang pertama itu ada crowding atau gigi berjejal, yang kedua itu ada spacing atau gigi renggang, serta membantu kita menentukan jenis perawatan ortodonti dini, khususnya penentuan kebutuhan space management atau pengelolaan ruang seperti penggunaan space maintainer atau space regainer. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip dasar dari metode Moyers di sini, di mana Dr. Robert Moyers menemukan korelasi statistik yang sangat kuat dalam antropometri gigi, dan beliau juga membuktikan bahwa lebar mesiodistal keempat gigi incisifus serang bawah permanen memiliki hubungan linier yang sangat erat dengan ukuran gabungan gigi caninus dan premolar yang belum tumbuh. Atas dasar dari korelasi inilah kita cukup mengukur gigi depan bawah yang sudah erupsi penuh untuk memprediksi secara akurat total lebar gigi taring dan kedua geraham kecil atau bikuspid yang masih terpendam baik di rahang bawah maupun rahang atas. Nah, mengapa gigi incisifus mandibula? Karena gigi incisifus permanen rahang bawah adalah salah satu kelompok gigi permanen pertama yang erupsi penuh di rongga mulut secara stabil, selain molar pertama. Nah, variabilitas anatomi dan ukuran mahkota mesiodistal gigi ini secara statistik sangat rendah jika dibandingkan dengan gigi incisifus yang maksila atau rahang atas, karena sering mengalami variasi ukuran yang ekstrim seperti peak shape lateral incisor ataupun anomali ukuran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang keunggulan dari metode Moyers. Mengapa kita lebih memilih metode Moyers dibandingkan metode analisis ruang lainnya? Karena metode ini tuh menawarkan berbagai keunggulan praktis, di mana yang pertama ia memiliki error sistematik yang kecil, karena memberikan akurasi prediksi klinis yang sangat andal. Kedua, metode ini sangat praktis dan dapat dilakukan dengan cepat, baik langsung di dalam mulut pasien maupun secara tidak langsung pada model gips studi. Dan yang ketiga, metode ini tidak mutlak membutuhkan radiograf periapikal khusus, sehingga meminimalkan paparan radiasi pada pasien pediatrik kita sekaligus menekan biaya perawatan klinis. Yang keempat, dapat dilakukan pada model studi maupun langsung di mulut, tadi saya jelaskan, dan juga yang terakhir berlaku untuk rahang atas dan rahang bawah. Nah, selanjutnya masuk ke prosedur klinis, di mana prosedur klinis rahang bawah atau prosedur arch mandibula. Dan di mana memasuki langkah pertama yaitu bagian pengukuran. Langkah pertama adalah tahap pengumpulan data fisik dimensi dari gigi pasiennya. Seperti yang kita tahu, instrumen utama yang kita gunakan ini adalah Boley gauge atau jangka sorong digital atau manual yang memiliki ujung runcing. Penggunaan ujung yang tajam dan runcing ini mutlak diperlukan untuk menjamin presisi mikrometer saat menyentuh titik kontak mesial dan distal terdalam dari mahkota gigi. Nah, tadi pengukurannya dari kontak anatomis terlebar atau proximal kontak point harus diukur sejajar dengan bidang oklusal. Kesalahan memiringkan jangka sorong akan menghasilkan pembicaraan ukuran gigi yang lebih kecil dari ukuran sebenarnya, yang akan merusak dari hasil kalkulasi
diskrepansi akhirnya. Nah, ini termasuk selanjutnya ada pembacaan atau pencatatan data pada lembar kerjanya. Setelah kita mengukur diameter mesiodistal terlebar dari masing-masing kabupaten sifus bawah permanen, yaitu gigi 32, gigi 31, 41, dan 42. Nanti kita akan catat hasilnya dan menjumlahkan total lebarnya. Data ini kemudian kita input ke dalam kartu satu lembar kerja kali ini seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya masuk kita ke bagian determine atau menentukan ruang yang tersedia. Nah, langkah kedua tadi adalah menentukan space available atau ruang yang tersedia. Untuk penempatan gigi-gigi depan secara ideal, mari kita telah visualisasi biomekanis pada gambar ini. Dan pada gambar A kita atur boleh gauge atau jangka sorong ini senilai jumlah lebar gigi sifus sentral dan lateral permanen pada satu kuadran. Misalkan kuadran kiri bawah terlebih dahulu. Dan selanjutnya tempatkan satu ujung jangka sorong pada titik midline atau garis tengah rang bawah. Kemudian proyeksikan ujung lainnya menyusuri lengkung gigi ke arah samping atau distal. Selanjutnya berikan tanda titik tipis menggunakan pensil pada model gigi di ujung proyeksi tersebut. Nah, titik pensil ini menandai posisi ideal di mana di tepi distal gigi incisifus lateral kiri akan berada jika keempat gigi depan tersebut kita luruskan dan susun rapi tanpa berjejal. Prosedur ini tuh sangat cerdas karena secara otomatis mengompensasi berjejal gigi depan. Kita memproyeksikan letak gigi lateral incisifus seandainya ia berada di posisi lengkung yang ideal. Dan ulangi untuk sisi kanannya, dan jika incisifus terlalu labil maka geser alat sedikit ke lingual sesuai hasil cefalometrinya. Dan juga tadi ukur jarak dari tanda pada garis lengkung. Yang keduanya permukaan mesial molar pertama permanen. Selanjutnya juga jarak ini tersedia untuk ruang caninus premolar 2 dan penyesuaian molar 2 premolar dan penyesuaian molar. Catat data nanti untuk sisi kiri dan kanan pada formulir Amix Dentition Analysis yang tadi. Selanjutnya kita menghitung ruang bersih posterior atau compute, dimana memasuki langkah yang ketiga yaitu menghitung sisa ruang pasca pelurusan gigi anterior. Berdasarkan panduan dari slide tadi, kita ukur jarak linear langsung tadi tanda pensil distal incisifus lateral yang kita buat pada langkah yang kedua tadi menuju ke permukaan mesial dari gigi molar pertama permanen di sisi yang sama. Nah, jarak linear inilah yang murni menjadi space available atau ruang tersedia sesungguhnya untuk menampung erupsi gigi caninus premolar 1 dan premolar 2 permanen di masa mendatang. Dan catat nilai milimeter ini untuk sisi kiri dan kanan secara terpisah pada formulir. Nah, mengapa harus ke mesial molar pertama permanen? Karena molar pertama permanen adalah gigi penahan oklusal posterior yang posisinya stabil, di mana ruang di antara distal lateral incisifus yang sudah diposisikan secara lurus dan mesial molar pertama adalah lahan satu-satunya yang tersedia bagi gigi 3, gigi 4, dan gigi 5 untuk tumbuh. Dan masukin langkah selanjutnya yaitu prediksi kebutuhan ruang, yaitu predict long method, dimana langkah ini tuh yaitu memprediksi ukuran gigi posterior yang belum tumbuh menggunakan long method atau metode yang panjang, seperti yang diilustrasikan pada gambar nanti di slide selanjutnya. Caranya kita ambil total lebar mesiodistal keempat gigi incisifus bawah yang telah kita jumlahkan di langkah 1, lalu kita merujuk pada tabel probabilitas statistik Moyers. Dan di dalam tabel tersebut kita dapat memilih berbagai tingkat probabilitas atau tingkat kepercayaan, dimana mulai dari level 5%, 50% hingga 95%. Dan nilai estimasi yang kita dapatkan dari tabel ini disebut sebagai space required atau untuk masing-masing sisi lengkung mandibula. Dan mengapa ada banyak tadi tingkat persentasenya, ada yang 5, ada yang 50, ada yang 95. Karena persentase ini tuh menunjukkan tingkat kepastian dari statistiknya. Jika kita memilih tingkat 5, artinya hanya ada 5% kemungkinan gigi pasien
akan lebih kecil atau sama dengan ukuran tersebut, di mana sangat berisiko kekurangan ruang. Jika kita milih 95%, artinya pasien gigi pasien tidak akan melebihi ukuran tersebut. Itu sangat aman, namun cenderung menghasilkan prediksi yang terlalu besar, sehingga berisiko mengarah ke pencabutan gigi yang tidak perlu. Dimana biasanya itu di langkah ini kita gunakan nilai dari level yang dipilih biasanya 75% sebagai estimasi klinis untuk masing-masing sisi lengkung mandibulanya. Lakukan untuk sisi kiri dan kanan secara terpisah. Dan inilah contoh dari tabel probabilitas klinis secara yang universal, di mana komunitas ortodonti menyepakati penggunaan tingkat kepercayaan 75% sebagai standar panduan praktis sehari-hari. Mengapa 75%? Karena angka ini dinilai paling seimbang secara klinis, tidak terlalu berisiko mengalami kekurangan ruang tak terduga seperti pada level 50%, namun juga tidak melebih-lebihkan kebutuhan ruang secara berlebih seperti pada level 95%, yang berisiko memicu keputusan pencabutan gigi yang terlalu dini. Cara membaca tabel ini, dimana cari angka total lebar 4 sisi fus serang bawah pada baris teratas, misalnya 22,0 mm, lalu tarik garis ke bawah sehingga memotong baris persentase 75%. Di sana kalian akan menemukan angka prediksi gabungan lebar gigi caninus dan kedua premolar, yaitu bikuspid, untuk satu kuadran rahang bawah, di mana tabel kiri dan maupun rahang atas tabel kanan. Nah, ini merupakan yang langkah prediksi alternatif, yaitu determine bagian short method, dimana bila kita berada di situasi klinik yang sibuk atau tidak membawa buku referensi tabel probabilitas, Dr. Moyers juga menyediakan short method atau metode jalan pintas atau metode cepat yang didasarkan pada rumus regresi Tanaka-Johnson, seperti yang ditunjukkan pada slide berikut. Rumusnya sangat sederhana, yaitu ambil nilai total lebar ke-4 gigi insisi fus rahang bawah, lalu bagi dengan angka 2 untuk memprediksi lebar gigi posterior mandibula atau rahang bawah. Kita tinggal menambahkan angka 10,5 mm pada hasil pembagian tersebut. Sedangkan untuk maxilla atau ruang atas kita menambahkan angka 11,0 mm. Di mana rumus Tanaka-Johnson ini merupakan penyeradan matematis yang sangat akurat dari tabel Moyers pada tingkat kepercayaan 75%. Perbedaan penambahan 0,5 mm lebih besar pada rahang atas disebabkan karena secara anatomis, gigi caninus dan premolar rahang atas memiliki diameter mesiodistal rata-rata yang sedikit lebih lebar dibandingkan dengan rahang bawahnya atau mandibulanya. Selanjutnya kita masuk proses penilaian ruang posterior mandibula untuk menghitung jumlah yang tersisa, dimana melalui prosedur yang sistematis ini kita mendapatkan nilai prediksi ukuran gigi posterior, yaitu caninus dan kuda premolar dari ruang tersedia yang sudah diukur secara pasca simulasi pelurusan bagi gigi incisifus. Kita catat hasil selisih pengurangan ini secara terpisah untuk kuadran kanan dan kiri bawah. Lalu kita lakukan penilaian atau asesmen secara komprehensif terhadap situasi ruang lengkung mandibula pasien kita. Dimana jumlah ruang yang tersisa dari lengkung yang fungsinya agar dapat dilakukan penyesuaian untuk gigi molar tadi dengan cara kayak yang pertama itu perkiraan ukuran kuspit, terus perkiraan ukuran bikuspid dari available space yang sudah diukur di lengkung atau rahang setelah dilakukan penyusunan, yaitu gigi incisor. Yang kedua, catat nilai-nilai hasil pengukuran dari kedua sisi, dan yang ketiga dari semua data yang telah terkumpul lakukan penilaian cara utuh atau komplit situasi ruang di mandibulanya. Mengapa mandibula harus selesai terlebih dahulu? Karena lengkung rahang bawah adalah master arch atau lengkung acuan. Kedudukan gigi rahang bawah menetapkan batasan bagi posisi gigi rahang atas melalui hubungan kunci oklusinya. Oleh karena itu, analisis ruang selalu dimulai dan diselesaikan pada rahang bawah terlebih dahulu semuanya sebelum berakhir ke rahang atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur klinis rahang atas, yaitu prosedur arch maxilla, di mana prosedurnya sama dengan arch mandibula, kecuali pada
Yang pertama itu ada tabel probabilitas yang digunakan berbeda. Kita harus menunjuk pada tabel khusus maksila seperti tabel kanan pada slide sebelumnya, karena ukuran mahkota gigi posterior dan atas berbeda dengan bawah. Jadi karena mahkota gigi posterior atas berbeda dengan bawah. Terus nanti yang kedua ada kita harus membuat koreksi kelonggaran atau allowance terhadap nilai overjetnya. Saat mengukur ruang tersedia untuk pelurusan sisifus atas, kita wajib memperhitungkan posisi anterior posterior ideal gigi seri atas agar hubungan overjet dan hubungan interstisial dengan gigi bawah dapat berkembang secara harmonis pasca perawatan. Kenapa kita harus penting dengan mengoreksi overjetnya? Karena gigi sisifus serang atas tidak berdiri secara independen. Karena posisinya dibatasi oleh permukaan labial gigi sisifus serang bawah. Jika pasien memiliki overjet yang sangat besar atau mengalami protrusi maksila, kita tidak boleh meluruskan gigi atas mengikuti lengkung protrusif saat ini. Kita harus menyimulasikan secara mundurnya gigi incisifus atas ke posisi oklusi yang normal, dan kegagalan melakukan koreksi overjet ini akan membuat kita salah mengira bahwa ruang rang atas cukup, padahal sebenarnya sangat kekurangan ruang saat gigi anterior dimundurkan secara ideal. Yang selanjutnya adalah radiografi dan lokalisasi kekurangan ruang. Meskipun analisis Moyers adalah metode non-radiografis yang sangat praktis, kita tetap memerlukan bantuan pemeriksaan radiografis pada kasus-kasus tertentu untuk melokalisasi masalah defisiensi ruang secara komprehensif. Seperti yang tertera pada slide ini, foto ronsen sangat kita butuhkan untuk mengidentifikasi 3 faktor anomali. Yang pertama, memastikan tidak adanya gigi permanen yang tidak tumbuh atau agenisi. Yang kedua, mendeteksi posisi tumbuh kembang benih gigi yang abnormal atau mengalami impaksi. Dan yang terakhir, mendeteksi adanya anomali bentuk mahkota gigi seperti makrodontia atau mikrodontia benih gigi yang dapat mengacaukan prediksi statistik dari kita. Dimana bahwa metode prediksi apapun dari Moyers maupun Tanaka-Johnson mengasumsikan bahwa benih gigi di dalam ruang rahang berkembang dengan jumlah dan bentuk anomali yang normal. Jika pasien mengalami kondisi seperti hipodontia atau memiliki supernumeraritis, maka hasil prediksi tabel otomatis menjadi tidak valid. Oleh karena itu, konfirmasi radiografis adalah standard of care sebelum keputusan klinis yang final diambil. Dimana ini merupakan formulir kerja lengkap dan evaluasi dari diskrepansi akhirnya di bagian tooth space available dan juga tooth space required. Kita sampai di tahap akhir dari seluruh rangkaian analisis dari Moyers. Silakan kalian perhatikan gambar atau lembar kalkulasi klinis yang sudah terisi. Di sini kita membandingkan nilai tooth space available atau ruang yang tersedia dengan tooth space required atau ruang yang dibutuhkan berdasarkan tabel prediksi. Dan jika hasil pengurangan bernilai negatif atau kurang dari 0, kita dapat menyimpulkan bahwa pasien mengalami kekurangan ruang atau space defisiensi yang berisiko memicu crowding. Sebaliknya, jika hasil bernilai positif atau di atas sama dengan 0, lengkung rahang atau lebih dari sama dengan 0, lengkung rahang dikategorikan memiliki kelebihan ruang atau space access yang mengindikasikan gigi permanen dapat tumbuh rapi secara mandiri. Segitu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.